Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Pada video kali ini, film yang akan kita bahas berjudul Joy, yang dirilis pada tahun 2024. Film yang berdasarkan kisah nyata ini menceritakan tentang perjuangan 3 orang ilmuwan yang berhasil menemukan metode bayi tabung. Meski bertujuan mulia, namun semua itu tak luput dari penolakan dari masyarakat hingga lembaga pemerintahan. Bahkan penemuan mereka dianggap kontroversial dan tabu. Seperti apa kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali pada tahun 1968 di mana terlihat seorang wanita bernama Jane Pardy yang hendak melamar sebuah pekerjaan di sebuah program eksperimen milik seorang dokter bernama Bob. Di sana Jane bertemu seorang pria bernama Arun. Arun lalu berkata jika Bob sedang bereksperimen dan Jane dipersilakan untuk menunggu. Jane yang terus merayu Arun akhirnya mau memanggilkan Bob. Di sisi lain, seekor tikus percobaan terlihat kabur yang membuat aktivitas penelitian terpaksa berhenti. Saat Bob berusaha menangkap tikus itu, ternyata Jane lebih dulu bisa menangkapnya. Jane lalu memperkenalkan dirinya yang ingin melamar pekerjaan sebagai manajer lab. Bob lalu bertanya hal sepele soal bagaimana cara Jane menangkap tikus. Jane lalu menjawab jika ia hanya perlu kesabaran dan tangan yang bersih. Bob lalu berkata jika Jane diterima bekerja. Jane pun nampak kebingungan. Bob kembali bertanya apakah Jane bisa menyetir. Jane menjawab bisa. Lalu Bob menyuruh Jane untuk datang lagi besok pukul 8 guna bertemu dokter kandungan. Keesokan harinya, Jane datang jam 8 sesuai perintah Bob. Di dalam mobil, Bob menceritakan tentang eksperimennya untuk membuat orang yang menderita kemandulan bisa memiliki bayi. Selanjutnya, mereka memasuki sebuah kuliah kedokteran. Saat pembicara sedang menyampaikan materi tentang endometriosis, tiba-tiba seorang dokter bernama Patrick memberikan pendapat tentang metode laparoskopi yang lebih efisien. Selanjutnya, Bob dan Jane menemui Patrick dengan maksud mengajak Patrick bergabung dalam eksperimen yang sedang mereka kerjakan. Namun Patrick tampaknya tidak tertarik. Sambil berjalan, Bob mengoreksi kesalahan yang dilakukan Patrick dan menjelaskan proses pembuahan sel telur di luar kandungan. Karena penasaran, Patrick mengajak mereka berdiskusi di sebuah bar. Bob menjelaskan jika keahlian laparoskopi milik Patrick sangat berguna jika digabungkan dengan metode pembuahan milik Bob. Namun Bob berkata jika ia membutuhkan laboratorium dan beberapa wanita untuk mengikuti programnya. Patrick berkata jika ia bisa membujuk beberapa pasiennya. Pada akhirnya, Patrick pun mau bergabung dengan eksperimen Bob dan Jane. Bahkan Patrick juga memberikan fasilitas laboratorium untuk penunjang eksperimen mereka. Esoknya, Bob bercerita kepada Jane tentang keberhasilannya membuat tikus, kelinci, bahkan hamster hamil berkat eksperimennya. Jane lalu bertanya dengan kritis, jadi semua ini bertumpu pada harapan bahwa wanita seperti hamster? Bob lalu menjawab jika hewan pengeratlah yang memimpin. Selanjutnya mereka pun sampai di rumah sakit tempat Patrick bekerja. Lalu mereka bertemu dengan kepala perawat bernama Muriel yang mengantarkan mereka ke laboratorium yang telah lama tak dipakai. Pada tahun 1969, mereka memulai proyeknya. Patrick melakukan operasi laparoskopi untuk mengambil sel telur. Lalu Jane mengantarkan sel telur itu kepada Bob. Lalu Bob meletakkan sel telur ke dalam cairan sperma. Selanjutnya, Bob merayakan proyek pertamanya di rumah bersama para karyawannya. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba telepon berdering. Bob segera mengangkat teleponnya. Sekembalinya menerima telepon, Bob malah marah-marah. Ternyata telepon itu dari sebuah media bernama Mirror yang meminta pernyataan apakah Bob Dr. Franz Kinston. Selanjutnya, Arun mengantar Jane pulang. Ia juga menyatakan perasaannya kepada Jane. Lalu saat hendak pulang, Jane menawarinya untuk bercinta asal Arun tak terbawa perasaan. Tentu saja Arun menerima ajakan Jane. Selanjutnya terlihat Patrick yang sedang menjelaskan tentang program bayi tabung ke beberapa pasangan suami istri.
Ia juga menjelaskan jika program ini masih dalam tahap riset, jadi kemungkinan mereka bisa hamil juga masih kecil. Namun Patrick akan berusaha semaksimal mungkin. Di sisi lain terlihat Jen yang sedang membantu ibunya menyiapkan makanan. Mereka berdebat soal program bayi tabung tempat Jen bekerja. Ibunya menolak keras tindakan tersebut karena dianggap hal yang tabu. Lalu Jen coba membandingkan dengan gigi palsu dan kacamata. Ibunya lalu memberitahu jika di koran Patrick terkenal sebagai dokter bedah yang sering melakukan aborsi. Jen tetap berusaha menyangkal perkataan ibunya dengan berkata jika aborsi kini sudah legal. Perdebatan terus berlanjut hingga ibunya berkata jika pastor melarang Jen datang ke gereja lagi. Ibunya juga berkata jika Jen tak perlu datang lagi ke rumah ibunya. Kemudian di rumah sakit Jen menjelaskan beberapa prosedur kepada para wanita yang akan mengikuti program bayi tabung. Lalu Jen memanggil satu persatu para wanita untuk disuntikkan serum ke tubuh mereka. Esoknya, Jen kembali mendatangi rumah ibunya. Ia bahkan membawakan makanan kesukaan ibunya, namun ibunya masih tak mau menemui Jen. Kemudian Jen menemui Arun di tempat biliar. Jen lalu menceritakan keluh kesahnya dan membandingkan dengan Bob yang bisa melewati segala cobaan. Arun lalu berkata jika Bob memiliki mental yang kuat. Arun juga mempertanyakan tentang kelanjutan hubungan mereka. Namun Jen nampaknya enggan membahas hal itu. Di sisi lain terlihat Patrick sedang bersama istrinya. Istrinya menagih janji Patrick yang pernah bilang jika ia akan segera pensiun. Patrick pun berkata jika ia juga menantikan hal itu, namun ia merasa jika proyek yang sedang dilakukan bersama Bob dan Jen adalah hal yang tak kalah penting. Kemudian pada tahun 1970 terlihat suami-suami para wanita yang mengikuti program bayi tabung sedang menyetorkan sperma mereka. Ketika Jen menyuntikkan serum kepada para wanita, salah seorang perempuan bernama Trisha mengutarakan pikirannya dengan berkata jika Jen nampaknya tak senang saat bertemu mereka. Jen merenungi perkataan Trisha di toilet. Namun tak lama Bob segera menyusulnya dan berkata jika ada sesuatu yang harus Jen lihat. Saat melihat mikroskop, Jen terkagum dengan apa yang ia lihat dan bertanya ada berapa sel di embrio itu. Bob lalu menjelaskan jika terdapat 70 sel manusia dalam embrio itu yang tumbuh di luar rahim seorang wanita. Bob juga berkata jika tahap pertama telah selesai. Selanjutnya pada tahun 1971, mereka bertiga menemui Dewan Riset Kesehatan dengan tujuan agar riset yang mereka kerjakan didanai oleh pemerintah. Namun tak seperti yang Bob harapkan, anggota dewan terus memojokkan mereka bertiga dengan pertanyaan kritis yang membuat Bob terpancing emosinya. Kemudian saat di kereta, Bob mengakui kesalahannya tadi kepada Patrick dan Jen. Bob berkata jika ia bisa mengontrol emosinya, mungkin mereka sudah mendapatkan uang yang mereka butuhkan. Saat Jen mencoba menenangkan Bob yang terus mengoceh, ia malah disalahkan oleh Bob yang kembali terpancing emosi. Jen lalu mengatakan jika ia telah kehilangan gereja dan ibunya, namun ia tak patah semangat. Jen juga berkata meski semuanya serba terbatas, namun ia senang dengan persahabatan yang mereka bertiga jalin. Beberapa hari berikutnya, Jen terlihat lebih ramah saat melakukan cek rutinan kepada para wanita. Jen bertanya kepada salah seorang wanita kenapa suaminya tak pernah menemaninya di rumah sakit. Wanita itu lalu berkata jika suaminya sudah muak dengan hal yang tidak mungkin. Tanpa sadar mereka malah ngobrol banyak dan semakin akrab. Selanjutnya, Bob memberikan hasil riset yang gagal untuk seorang wanita bernama Katie. Malam harinya, Patrick bertanya kepada Jen apakah Jen butuh bantuannya. Lalu Patrick berkata jika ia merasa Jen sedang menghadapi situasi yang sulit. Jen pun langsung mengatakan jika ia terkena endometriosis dan sudah sangat parah. Karena khawatir, Patrick lalu bertanya apakah ia boleh memeriksanya. Namun, Jen menolak tawaran Patrick meski ia tahu Patrick salah satu dokter terbaik di bidang itu. Selanjutnya, pada tahun 1973, terlihat Jen dan Arun yang sedang merayakan pesta tahun baru. Kemudian saat pulang, Arun kembali mengutarakan perasaannya dengan cara melamar Jen. Jen berkata jika ibunya pasti sangat senang mengetahui ini. Namun, Jen juga mengatakan jika ia tak diciptakan untuk menjadi ibu rumah tangga. Arun lalu memegang tangan Jen dan berkata agar hubungan mereka biarlah tetap seperti ini sampai Jen berubah pikiran. Namun, Jen meminta maaf dan pergi meninggalkan Arun.
Di rumah, Jen menerima sebuah paket yang di dalamnya terdapat boneka bayi bertuliskan pendosa. Beberapa hari kemudian, Patrick dan Jen kembali berkumpul di rumah Bob. Lalu Bob berkata jika ia akan tampil di sebuah acara talk show agar mendapat dukungan publik. Patrick menegaskan jika hal itu mungkin akan percuma mengingat riset yang mereka lakukan belum bisa dibilang sukses. Namun Bob berjanji jika kali ini ia akan menahan emosi. Akhirnya, Bob mengikuti acara itu bersama seorang ilmuwan bernama James yang pernah mendapat penghargaan Nobel. Di acara itu, mereka membahas soal riset yang dilakukan Bob. Lalu James dimintai pendapat soal riset Bob. James menjelaskan pendapatnya yang mana ia khawatir terjadi kelainan kepada si bayi hingga ia tumbuh dewasa dan harus hidup dengan obat-obatan. Pernyataan James pun mendapat dukungan dari para penonton. Namun, saat giliran Bob menjelaskan tujuan risetnya, penonton malah menyorakinya. Selesai acara, Jen menghampiri Bob sambil memberikan minuman. Bob berkata jika ia tahu apa yang akan James katakan, namun ia tak menyangka jika orang-orang akan berpihak pada James. Bob mempertanyakan kenapa ia melakukan semua ini. Jen berkata karena Bob tahu ada kebutuhan untuk dunia medis di riset mereka. Selanjutnya, saat mereka kembali, resepsionis hotel berkata jika ada pesan untuk Bob. Pesan itu ternyata dari Patrick tentang tes kehamilan positif milik Rachel. Bob pun segera menelpon Patrick dan berkata jika besok ia akan segera ke sana. Esoknya, setelah mereka sampai, Muriel berkata jika keadaan Rachel baik-baik saja, namun tidak dengan keadaan wanita bernama Sally. Jen pun segera memeriksa Sally yang mana perutnya mengalami pembengkakan. Jen lalu meminta maaf dan berjanji akan memasukkan Sally lagi ke program berikutnya. Beberapa hari kemudian, Jen mendapat telepon yang mengabarkan jika wanita bernama Lauren telah positif hamil. Lalu Jen segera menghampiri Patrick yang baru datang dan mengabarkan soal kehamilan Lauren. Kemudian saat di ruang, Patrick memberitahu kondisi kehamilan Rachel kepada Jen. Patrick memiliki firasat buruk soal posisi embrio Rachel yang berada di atas dan ada pembengkakan samar ke samping rahim yang dapat menyebabkan ektopik. Patrick juga berkata jika ia sudah menjadwalkan untuk tindakan laparoskopi. Selanjutnya, setelah pengecekan dugaan Patrick pun benar. Ia menjelaskan kepada Rachel jika kandungannya berada di tuba falopi yang menghambat pengembangan janin. Rachel pun hanya bisa menangisi kenyataan. Keesokan harinya, Jen dan Bob mendapat kabar jika Lauren mengalami pendarahan. Bob lalu segera mengambil beberapa botol. Jen bertanya apa yang Bob lakukan. Bob lalu menjawab jika ia akan mengecek semua cairan lek, obat, dan wadah untuk melacak di mana kesalahan mereka. Mereka pun mulai melakukan pengecekan selama berhari-hari. Karena merasa lelah, Bob pun beristirahat. Saat Jen mengecek cairan parafin, ia menemukan hal yang janggal. Ia pun segera meminta Bob untuk memeriksa. Setelah diperiksa, Bob berkata jika parafin itu meracuni kehamilan para wanita sambil menggebrak meja karena emosi. Jen yang ikut terpancing emosinya bertanya apakah Bob menyalahkan Jen. Bob berkata jika ia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Karena marah, Bob membuang semua cairan itu ke wastafel, namun Jen berusaha menahannya. Jen yang merasa frustasi akhirnya juga membuang cairan itu dan berkata jika ibunya sedang sekarat sementara ia terjaga sepanjang malam bersama orang gila dan cairan sialannya. Jen lalu pergi meninggalkan Bob dan berkata jika ia sudah tak sanggup lagi. Jen pergi ke rumah ibunya dan berkata jika ia sudah berhenti dari pekerjaannya. Ibunya pun membukakan pintu dan menyuruh Jen masuk. Selanjutnya, pada tahun 1974, terlihat Jen dan ibunya yang sedang berada di taman. Tak lama datang Arun membawa kereta dorong bayi. Jen mengenalkan Arun kepada ibunya sebagai mantan rekan kerja. Arun juga memberitahu jika ia telah menikah dan memiliki seorang anak. Jen lalu menanyakan kabar Bob kepada Arun. Arun berkata jika Bob baik-baik saja. Arun juga berkata jika lab mereka ditutup 3 bulan setelah Jen pergi. Karena gelisah, Jen mendatangi Bob di rumahnya. Sesampainya di sana, Jen kaget karena seluruh orang di rumah Bob sedang sibuk. Saat ditanya, ternyata Bob mencalonkan diri di anggota parlemen. Jen lalu bertanya apakah Bob berhenti karenanya. Bob berkata jika ia hanya melanjutkan hidup karena ia dan Patrick sepakat untuk menghentikan risetnya. Jen lalu berkata jika mereka hampir berhasil jika Bob tidak menyerah. Bob membalas perkataan Jen dengan berkata jika Jenlah yang menyerah duluan. Bob lalu pergi meninggalkan Jen. Selanjutnya, saat di rumah, ibunya menyuruh agar Jen segera menikah, namun Jen berkata jika ia tak bisa hamil.
Awalnya ibunya tak percaya karena Jen belum mencobanya. Jen lalu mengatakan sesungguhnya jika ia telah berhubungan seks dengan seorang pria sejak 10 tahun yang lalu. Ibunya pun terkejut mendengar perkataan Jen. Ibunya bertanya apakah Jen melakukan itu karena ingin punya anak. Jen pun mengiyakan pertanyaan ibunya. Tiba-tiba ibunya batuk hingga mengeluarkan darah. Jen lalu menuntun ibunya menuju kamar. Esok paginya, Jen membangunkan ibunya namun ia sadar jika ibunya telah meninggal dunia. Upacara pemakaman pun dilakukan dan orang-orang datang melayat termasuk Patrick dan Muriel. Tiba-tiba Jen terpikirkan sebuah ide untuk riset bayi tabung mereka yang mangkrak. Patrick pun berkata jika itu ide yang menarik. Patrick berkata jika ini adalah usaha terakhirnya dan Jen. Ia juga mengajak Muriel kembali bergabung. Jen dan Patrick lalu mendatangi Bob dan meminta tanggapannya tentang ide Jen. Jen juga membujuk Bob untuk kembali melakukan riset bayi tabung. Bob berkata jika ia kembali melakukan riset maka mereka akan sangat sibuk. Bob lalu bertanya kapan Patrick akan pensiun. Patrick menjawab ia akan pensiun dalam 3 tahun lagi. Bob berkata kepada Muriel, "Dalam 3 tahun kau akan kurang tidur, Muriel." Yang menandakan Bob setuju melanjutkan riset. Kemudian pada tahun 1975, terlihat Jen yang sedang menjelaskan program bayi tabung kepada beberapa wanita yang mana Bob dan Jen akan mengecek urin mereka 3 jam sekali. Pada tahun 1977, terlihat seorang pasangan suami istri bernama Tuan dan Nyonya Brown sedang berkonsultasi kepada Patrick. Mereka hendak mengikuti program bayi tabung. Patrick berkata jika ia perlu melakukan tindakan laparoskopi untuk mengecek kerusakan di ovarium Nyonya Brown. Ia juga meminta sampel cairan sperma milik Tuan Brown. Lalu Nyonya Brown bertanya seberapa besar peluang ia bisa hamil. Patrick berkata jika ia harus melalui beberapa tahap sebelum bisa menjawabnya. Beberapa hari kemudian operasi laparoskopi pun dilakukan. Melalui intercom, Patrick berkata kepada Bob jika terdapat satu folikel bagus di ovarium kiri tapi sulit untuk didekati. Patrick menggunakan alat pengisap untuk mengambil folikel tersebut. Setelah diambil, Muriel lalu menyerahkannya kepada Jen yang diteruskan kepada Bob. Kemudian, Bob mengambil sel telur itu dan meletakkannya ke cairan sperma. Selanjutnya, terlihat Jen yang mendatangi Patrick di ruangannya. Tiba-tiba, Jen berkata jika ia sudah siap diperiksa oleh Patrick dengan syarat ia tak mau memakai baju pasien dan jangan memanggil Muriel kemari. Patrick pun segera memeriksa kondisi rahim Jen. Setelahnya, Jen bertanya apakah dia bisa memiliki anak. Dengan cepat, Patrick menjawab tidak. Patrick lalu berkata jika endometriosis Jen memang sudah sangat parah. Bahkan sains pun belum bisa menangani kasus Jen. Beberapa bulan kemudian, Bob menyerahkan sel telur itu ke Patrick yang mana Patrick lalu meletakkannya ke rahim Nyonya Brown. Setelah selesai, Patrick bertanya apakah Nyonya Brown baik-baik saja. Nyonya Brown berkata jika ia merasa seperti hamil. Selanjutnya, pada 25 Juli 1978, terlihat Patrick yang tergesa-gesa menemui Tuan dan Nyonya Brown. Ia berkata jika bayi dalam kandungan sangat sehat, namun penyakit yang diderita Nyonya Brown membuat bayi harus segera dilahirkan. Patrick lalu memberi pilihan untuk melahirkan normal atau melalui operasi sesar. Nyonya Brown mengembalikan pilihan itu karena ia yakin dengan Patrick. Malam harinya, Jen dan Bob yang hendak masuk ke rumah sakit sudah dihadang puluhan wartawan, namun mereka berhasil masuk ke dalam. Sementara di ruang operasi, Patrick mulai melakukan operasi sesar. Patrick berhasil mengeluarkan bayi dari perut Nyonya Brown. Patrick dan para staf rumah sakit terlihat sangat senang. Bob yang mendengar tangisan bayi juga segera memeluk Jen yang menandakan keberhasilan riset bayi tabung mereka. Bob dan Jen lalu masuk ke ruang operasi. Bob lalu menggendong bayi itu dan mereka bertiga lalu mengabadikannya dengan foto bersama. Bob lalu menyerahkan bayi itu kepada Tuan Brown yang menangis bahagia. Bob lalu memberikan pidato dan berterima kasih atas kerjasama semua orang hampir 10 tahun. Kemudian Bob bilang jika keluarga Brown meminta mereka memberikan usul nama tengah untuk bayinya.
Bob terpikirkan nama Joy dan mereka semua pun setuju. Scene berikutnya terdengar suara Bob yang meminta kepada direktur rumah sakit agar menambahkan nama Jen ke dalam plakat rumah sakit. Dear Mr. Killian, her name must be on that plaque. Bob berkata jika tanpa Jen maka riset ini mustahil terwujud, dan film pun tamat. Seperti itulah kisah 3 orang ilmuwan yang berhasil menemukan metode IVF atau lebih dikenal dengan bayi tabung. Meski riset yang mereka kerjakan beresiko mendapat tantangan dari segala pihak, namun mereka tetap berjuang mewujudkan mimpi para wanita yang kesulitan memiliki keturunan. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.